menurut aku bentuk yang sangat kontemporer sekali gitu. Dan tapi dia juga tidak terlalu banyak ornamen-ornamen, jadi tetap bergaya minimalis ya. First impression aku saat ngelihat bagian dalam rumahnya di area living room ini, aku inget sama Korean drama atau K-movie gitu ya. Ini mungkin inspired dari Hai guys, welcome back to Niat Indonesia edisi review bersama aku Vina. Sekarang kita sedang berada di daerah Tangerang Selatan nih. Kita mau lihat rumah yang modern, contemporary, dan minimalis ya. Let's go! Alright, kita sekarang sudah berada di Winewood Residence. Nah, di belakang aku ini adalah rumah contohnya. Kalau kita lihat sekilas ya, dari bentuk geometris bangunannya ini, dia ini menggunakan bentuk yang sangat bold ya. Jadi persegi tapi dimainkan gitu, dibentuk miring, terus bener-bener menurut aku bentuk yang sangat kontemporer sekali gitu. Dan tapi dia juga tidak terlalu banyak ornamen-ornamen, jadi tetap bergaya minimalis ya. Kalau kita lihat juga di sini carportnya lumayan lebar, sekitar dua mobil cukup lah. Kayaknya masih juga bisa satu motor lagi deh untuk teman-teman yang misalnya tertarik nih pengen beli rumah di sini, terus udah gitu mobilnya beli satu gitu ya. Ini cocok banget, lumayan lebar. Dan di sini juga ini area ini semuanya ada servis. Jadi mungkin di sini adalah untuk naruh tong sampah atau semacamnya gitu ya, tergantung kebutuhan. Dan ia juga finishingnya adalah kamprot tekstur. Jadi kalau kita lihat dia ini bukan beton tapi dicat abu-abu, ada teksturnya. Dan untuk deck-deckannya sendiri dia ini menggunakan WPC. Jadi wood composite gitu ya. Memang dia patternnya kayu tapi ini sebenarnya bukan kayu. Oke, jadi ini adalah ruang yang aku sering bilang dia ruang transisi antara outdoor dan indoor masuk ke dalam rumah. Nah, di sini dia memanfaatkan benchnya bukan hanya sekedar bench untuk duduk, tapi juga sebagai furniture. Ini adalah tips yang bagus banget ya kalau misalnya teman-teman punya rumah yang nggak terlalu besar tapi butuh storage, itu manfaatkan dari furniture. Dan kalau kita lihat ya dari eksterior bangunannya sendiri, dia ini menggunakan warna-warna neutral, putih, abu-abu, dan coklat ya, untuk memberikan kesan homey dan nyaman, also tropical juga. Oke, penasaran kan dalamnya kayak apa? Let's go! Hai guys, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya ya. Kita mau lihat dari interior dulu. First impression aku saat ngelihat bagian dalam rumahnya di area living room ini, aku inget sama Korean drama atau K-movie gitu ya. Ini mungkin inspired dari situ. Karena kita lihat dia dibuka open space, memanfaatkan berbagai fungsi ruang jadikan satu ya. Jadi ini adalah jantung area rumahnya, dan ini memang di mana anggota keluarga beraktivitas gitu. Ini benar-benar dipikirkan sekali oleh desainernya. Nah, di sini kita lihat ada living room yang cukup besar ya. Terus dia langsung connect juga ke kitchen and dining. Jadi ketika teman-teman punya tamu atau suka entertain, ini bisa semua di sini gitu. Dan space-nya cukup lebar. Kalau kita lihat juga di sini dia dapurnya menggunakan ini sepertinya solid surface ya. Jadi dia tuh motifnya motif beton gitu. Terus si backsplash-nya juga dia menggunakan motif beton yang sama. Terus untuk finish si ambalan-ambalan kitchen sendiri ini dia menggunakan lapis HPL ya, tapi yang motifnya beton agak lebih gelap gitu. Nah, ini juga jadi biar nggak terlalu bold, konkret banget, dia dinetralkan dengan warna kayu. Ini cantik banget ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini cukup lebar banget ya, dapurnya mungkin sekitar 2 meteran gitu, 2-4 meteran, dan ini cukup banget untuk naruh banyak kitchen appliances. Kalau kita lihat di kanan, ini ada garden. Nah, gardennya sih sebenarnya nggak cukup besar ya, tapi enak banget lah untuk misalnya suka nongkrong di sini. Dan ini tuh juga tidak hanya berfungsi sebagai area outdoor taman, namun juga untuk servis. Kalau kita lihat di sini, dia ada mesin cucinya. Untuk mesin cuci, namun bisa dimanfaatkan sih tergantung kebutuhan tempat mesin seperti apa.
Kalau deckingnya sendiri, dia juga sama menggunakan WPC, sama seperti yang di depan tadi. Nah, kalau kita lihat sedikit nih, dia itu ada akses dari pintu depan. Jadi misalnya punya asisten rumah tangga itu bisa langsung masuk dari samping, jadi tidak melewati ruang utama, memisahkan space antara service and private. Go, lihat lagi dalamnya. Oke, aku mau highlight satu lagi yang menurut aku lucu. Dia itu adalah indirect lighting yang ada di plafon atas. Jadi seperti ketika kita masuk dalam rumah, dia seperti welcoming us, kita dengan kayak warm welcome dengan permainan lampu-lampunya di atas itu. Nah, kalau kita lihat juga di atasnya ini juga sebenarnya dia ada kaca-kaca mati yang dibuka. Fungsinya apa sih? Ini sebenarnya alternatif yang bagus kalau nggak mau pakai skylight yang terlalu besar. Jadi di bagian dinding atas itu kita kasih bukaan kaca mati aja sudah cukup sih. Nah, kalau kita lihat sendiri dari ambience ruangannya, dia di lantai ini tidak ada skylight yang ditaruh di atap ya, tapi semua bukaan-bukaan ada bukaan ventilasi sedikit di kaca-kaca itu cukup banget untuk pencahayaannya sangat bagus di ruangan ini. Oke, kalau kita lihat pintu itu, sepertinya ini adalah kamar mandi. Nah ini, bukan kamar mandi, powder room. Jadi hanya untuk wastafel dan closet saja ya. Kalau permainan warnanya sendiri dia neutral. Nah kalau kalian ngezoom nih, dia ini permainan warna abu-abu, motif HT, motif konkret, dan ini sebenarnya bukan terrazzo ya, tapi kalau kita lihat teksturnya sedikit tekstur batu gitu berbeda. Jadi sebenarnya terlihatnya kayak sama, padahal sebenarnya enggak. Ini detail yang bagus banget sih dari desainnya. Nah untuk di back wall TV-nya sendiri, ini kita lihat dia ada permainan tali air. Jadi tidak terlalu monoton dinding abu-abu saja gitu yang membedakan. Ini jadi high point bukan high point, sorry. Jadi point dari ruangannya. Terus kalau kita lihat nih di bawah, ini sebenarnya agak turun satu lantai lagi. Ini adalah ruang servis. Jadi mungkin balik lagi teman-teman yang punya helper atau butuh naruh barang-barang di gudang, ini ada dua ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan servis. Terus yang ini adalah built-in kamar mandi, ada built-in kamar mandi servis juga gitu. Jadi misalnya punya asisten rumah tangga, ini living quarter yang cukup enak gitu ya, manusiawi bahasanya. Nah kalau kita lihat, ini sebenarnya banyak banget ya aku explore di detail-detail desainnya. Kalau kita lihat juga di sini nih, tadi kelewat, dia ini adalah panel. Sebenarnya naruh panel. Itu untuk naruh panel listrik, jadi dia terkonsil dengan baik gitu ya. Jadi nggak ada panel-panel MC gitu yang suka nemplok di rumah, dinding dalam rumah, dia ditutup. Ini bagus sih dari ide desain yang menarik. Nah, kalau kita lihat di sini juga di belakang aku dari tadi apa sih nih? Ini adalah home office ya. Welcome to my home office, enggak ya? Oke, jadi lately sejak COVID itu banyak kan ya yang teman-teman yang pasti either work WFA atau WFH gitu. Nah, ini adalah contoh home office yang menurut aku bagus banget sih. Jadi dia gimana caranya blend in antara private life dan professional life, tapi dia tidak terkesannya office yang formal gitu. Tidak dikungkung dalam ruangan, tapi gimana ini terlihat terbuka padahal enggak gitu, pisah dikit. Nah ini sebenarnya kalau misalnya nggak mau dijadiin office, let's say mau dijadiin ruang hobi atau playroom untuk anak juga bisa, tergantung kebutuhan sendiri. Nah yang aku suka juga dia ada view ke taman, jadi pengen kerja di rumah tiap hari ya kalau kayak gini. Nah jadi dia itu juga memberikan ventilasi yang baik dan pencahayaan alami yang sangat baik gitu. Nah ada opsi juga misalnya bilang nggak mau tutup kaca terlalu ngep gitu. Ini bisa loh, misalnya ada modifikasi desain, jadi dia railing tangga ini menerus saja sampai sana. Menarik kan? Nah kalau kita lihat juga, tadi kalau agak skip, dia railingnya ini baja dan kaca ya, menggunakan kaca tempel. Jadi ini aman banget, nggak akan gampang pecah. Untuk lantainya sendiri, ini walaupun terlihatnya kayu, dia itu sebenarnya keramik motif kayu. Dan menurut aku ya, ini jadi opsi yang better dibanding pakai parket atau vinyl. Karena lebih gampang juga maintenance-nya.
Oke, sebelum kita naik lihat ruang private-nya ya, aku mau point out ini ada skylight yang memang tidak terlalu besar, hanya sekitar 60 cm lebar ya, dan ditaruh di atas tangga. Jadi dia memasukkan cahaya dari lantai 2 full ke ruangan di bawah. Pencahayaannya bagus banget ya. Nah, yang tadi nih aku bilang skylight itu dia memberikan pencahayaan, terus di bagian dinding ini dia buka kasih kaca, jadi cahaya dari atas menerus ke ruang di bawah. Oke, kita sekarang berada di area sebenarnya belum lantai 2, mungkin lantai mezanin ya. Nah, ini ada contoh lucu nih untuk pemanfaatan ruang sekitar tangga. Jadi dia ada space yang cukup nih, misalnya mau taruh bench terus taruh storage gitu ya. Terserah sih, mungkin teman-teman memanfaatkan ini untuk kabinet lebih besar juga bisa. Nah, ruang yang paling favorit di rumah itu pasti adalah kamar master ya. Karena ini adalah private sanctuary dari homeowner untuk relax, chill, detox gitu dari kehidupan sehari-hari. Oke, jujur aku ngerasa ini kayak hotel ya daripada kamar rumah biasa. Nah, tapi memang itu adalah poinnya, dimana kamar itu menjadi ruang relaksasi yang nyaman gitu ya. Kalau kita lihat juga dia di sini permainan warnanya muted tone, neutral. Terus kalau kita lihat juga ini indirect lighting, dia ada down ceiling, terus ada indirect lightingnya, jadi meng-create suasana ruangan yang lebih warm gitu. Nah, untuk jendelanya sendiri dia ini sudah cukup banyak bukaan yang cukup lebar ya, dan untuk memasukkan cahaya alami dan penghawaan alami, dia juga untuk master ada private balcony. Jadi dia tidak arah luar, yang dimana orang luar bisa lihat ke dalam, tapi dia di samping gitu, samping rumahnya, jadi lebih private balcony-nya. Nah, untuk ini nih, kita lihat juga sudah ada akses untuk area servis. Jadi misalnya pikir gimana nih area servisnya, itu bisa dari sini. Alright, untuk for the ladies, kalau banyak banget bajunya jangan khawatir. Dia ada space lemari yang cukup gede ya, ini sekitar 2 meter kali 3 gitu. Jadi jangan takut kehabisan space untuk naruh satu baju kalian yang banyak banget itu, karena pasti masuk semua. Dan dia ini built-in ke dalam dindingnya gitu. Jadi dia tidak menonjol, nggak ngabisin space. Tapi kalau kita lihat dia tuh sebenarnya masuk ke dalam dinding. Jadi bagus banget ya, meng-create seamless sama dinding dengan si furniture-nya. Next kita mau lihat kamar mandi master bedroom-nya. Nah, ini dia sebenarnya nggak cukup besar ya, tapi cukup banget untuk naruh shower atau mungkin menaruh rain shower juga bisa. Nah, penting ya guys, kamar mandi itu nggak boleh lembab dan gelap. Nah, dia di sini sudah ada exhaust untuk biar nggak lembab dan memasukkan cahaya alami ya. Dan ini kaca es kok, jadi tenang aja, nggak akan ada orang yang bisa lihat atau ngintip. Dan di kamar mandi sendiri ini ada kabinet wastafel itu sudah cukup ya untuk dia naruh storage untuk sabun atau handuk dan lain-lain. Oke, next kita mau lihat kamar anaknya. Oke, ini kamar anaknya sih kalau kita lihat ya cukup compact ya, desainnya nggak terlalu besar, tapi dia memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk maksimalkan storage. Contohnya di sini ada storage cukup besar, terus ada kabinet bedside table juga cukup, dan dia ada jendela yang cukup besar ya. Jadi cahaya dan ventilasi udara itu bisa masuk secara alami. Jadi keep si anak itu sehat. Nah, kalau kita lihat juga dia di sini ada dekoratif panel ya. Dekoratif panelnya kayu dengan ada permainan listrik itu, jadi tidak terlalu monoton, membedakan antara furniture dan dekorasi. Oke, next kamar anak yang kedua kurang lebih sama ya desainnya. Dia juga ada dekoratif panel kayunya dan kurang lebih sama, compact dengan cahaya alamnya cukup bagus gitu ya, dengan ventilasi udara juga cukup bagus karena dia diberikan bukaan jendela yang cukup besar. Oke, sekarang satu ruangan lagi di lantai ini adalah kamar mandi bersamanya yang di-sharing anaknya. Kurang lebih sih dia sama dengan kamar mandi master gitu. Jadi layoutnya sama, desainnya juga sama. Kabinetnya, dia juga sudah ada kabinet untuk naruh sabun cuci dan lain-lain. Dan dia juga tidak lupa ada jendelanya. Jadi kamar mandi ini kalau siang-siang mungkin nggak perlu nyalain lampu ya, jadi cukup sangat.
Oke guys, edisi Linear Indonesia review kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe to our channel. Bye-bye!